Halo, nama saya Ciara. Saya berusia 32 tahun dan sudah menikah dengan suami saya, Paolo, selama 7 tahun. Tampaknya hidup kami sempurna. Paolo adalah pria yang baik hati dan perhatian, dan bersama-sama kami telah membangun kehidupan yang nyaman. Namun ada sesuatu yang kurang. Sebuah perasaan kosong yang semakin berkembang, seolah-olah rutinitas yang kami jalani telah perlahan memadamkan api yang ada di antara kami. Saya tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ketidaklengkapan itu. Pada masa itu, saya mulai berhubungan lagi dengan paman saya, Giuliano, kakak laki-laki ibu saya. Dia adalah pria karismatik, dengan kepribadian yang magnetis dan aura misterius yang selalu membuat saya terpesona. Kami tidak pernah terlalu dekat, tetapi belakangan ini dia mulai mengunjungi saya dan adik perempuan saya, Sofia, lebih sering. Suatu sore ketika Paolo sedang keluar untuk perjalanan bisnis, Giuliano datang ke rumah. Saya masih ingat bagaimana dia memandang saya, dengan mata yang terasa lebih tajam dari biasanya. Ada ketegangan yang bisa dirasakan di udara, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya merasa cemas dengan cara yang aneh, dan detak jantung saya semakin cepat setiap kali mata kami bertemu. Kami duduk bersama di ruang tamu. Percakapan kami ringan, tetapi energi di antara kami terasa berbeda. Lalu, tiba-tiba, dia mendekat dan, dengan gerakan yang membuat saya terkejut, dia mencium saya. Sebuah ciuman cepat, namun yang memicu reaksi yang tidak bisa saya jelaskan. Sebuah perasaan yang telah saya lupakan, sebuah keinginan yang saya kira telah terkubur. Saya segera merasa bersalah, menyadari hubungan darah kami serta pernikahan saya dengan Paolo. Namun, keinginan terlarang itu begitu kuat sehingga saya tidak bisa mengusirnya dari pikiran saya. Saya terus meyakinkan diri bahwa itu adalah kesalahan, bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Tetapi setiap kali saya mencoba melupakan, saya terus memikirkan dia. Beberapa hari kemudian, Sofia menghubungi saya untuk mengundang saya ke rumahnya. Kami memiliki hubungan yang sangat dekat, dan meskipun apa yang saya alami, saya belum menemukan keberanian untuk memberitahunya. Ketika saya tiba, saya terkejut melihat Giuliano juga ada di sana. Ketegangan yang saya rasakan sebelumnya kembali muncul, seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan kami. Kami menghabiskan malam itu berbicara, tetapi setiap kali mata kami bertemu, sebuah sensasi merayapi tubuh saya. Sofia tampak sepenuhnya tidak sadar, bahagia dan ceria seperti biasa. Ketika malam berakhir dan Sofia pergi tidur, Giuliano mendekat lagi. "Ciara, saya tahu ini tidak benar," bisiknya. "Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ada sesuatu di antara kita." Saat itu, saya tidak bisa menyangkal apa yang saya rasakan. Memang ada sesuatu yang tidak bisa saya abaikan. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya tidak bisa berpura-pura lagi. Malam itu kami mencium lagi. Ciuman yang lebih dalam, lebih intens, dan kali ini bukan hanya kesalahan. Itu adalah sesuatu yang nyata. Beberapa hari berikutnya, saya merasa dihantui oleh rasa bersalah. Tetapi pada saat yang sama, saya tidak bisa berhenti. Setiap kali saya melihat Paolo, saya merasa bersalah, tetapi sebagian dari diri saya tidak ingin itu berakhir. Saya merasa hidup dengan cara yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu, suatu hari, Sofia menelepon saya lagi. Dia ingin bertemu. Saya merasa terpecah. Gagasan untuk bertemu lagi dengan Giuliano menghantui saya, tetapi saya tidak bisa menahan diri. Ketika saya sampai di rumahnya, dia mengajukan untuk pergi minum. Selama malam itu, saya merasa ada yang aneh dengan perilakunya. Dia tampak gugup, ragu-ragu, dan ketika dia memandang saya, tatapannya terasa berbeda. "Ciara," katanya, "saya harus memberitahumu sesuatu. Saya dan Giuliano sedang menjalin hubungan." Kata-katanya menghantam saya seperti petir. Sofia dan Giuliano. Semua menjadi jelas sekarang. Senyum penuh arti, gerakan kecil di antara mereka. Saya merasa seperti terjebak dalam jaringan kebohongan yang tidak bisa saya pahami lagi. Jantung saya berdetak kencang, napas saya terengah-engah. Bagaimana saya harus merespons? Bagaimana saya harus menghadapi pengungkapan ini? Sofia, yang tampaknya tidak menyadari kegelisahan saya, terus berbicara tentang bagaimana hubungan mereka dimulai. Bagaimana cintanya kepada Giuliano membuatnya terguncang. "Saya tahu ini salah," katanya, "tapi saya tidak bisa menahan diri.
Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat saya gila. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk. Saya ingin memberitahunya bahwa saya merasakan hal yang sama, bahwa saya sepenuhnya memahami apa yang dia alami, tetapi saya tidak bisa berkata-kata. Rasa bersalah membuat saya terdiam. Malam itu, ketika saya meninggalkan rumah Sofia, saya merasa bingung. Saya terjebak antara keinginan saya terhadap Giuliano dan perasaan bersalah terhadap adik saya. Saya tidak tahu bagaimana mengelola situasi ini. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu, tetapi saya tidak bisa menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, saya menghadapi Giuliano. Bagaimana bisa? Saya bertanya, bagaimana bisa kamu menjalin hubungan dengan Sofia? Saya terhenti di tengah kalimat, tidak bisa melanjutkannya. Namun, Giuliano tampak sangat tenang. Ciara, jawabnya, saya tidak tahu apa yang kamu harapkan dari saya. Saya tidak pernah berjanji untuk setia. Sofia adalah wanita yang luar biasa, seperti halnya kamu. Saya tidak bermaksud menyakitimu. Saya merasa bingung. Saya tahu seharusnya saya berhenti lebih awal, tetapi sekarang saya tidak bisa lagi melarikan diri. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk. Setiap pikiran, setiap kenangan tentang Sofia, tentang Giuliano, membuat saya merasa semakin bersalah. Malam hari, saya terbangun dengan serangan panik, tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Paolo tidak mencurigai apa-apa, dan perhatian yang dia berikan justru membuat semuanya semakin sulit untuk dihadapi. Saya tahu saya tidak bisa melanjutkan seperti ini. Saya harus mengambil keputusan, mengakhiri situasi ini, bahkan jika itu berarti kehilangan Giuliano dan, mungkin, juga Sofia. Jadi, suatu hari, saya mengatur pertemuan dengan Giuliano di sebuah kafe yang sepi, jauh dari kota. Ketika saya melihatnya datang, hati saya berdegup kencang, tetapi saya tahu, ini adalah terakhir kalinya saya akan melihatnya seperti itu. Giuliano, saya berkata dengan suara gemetar, semua ini harus berakhir. Saya tidak bisa lagi hidup seperti ini. Saya mencintai Paolo dan saya tidak ingin kehilangan adik saya. Giuliano memandang saya lama, seolah-olah merenungkan setiap kata. Ciara, saya mengerti. Akhirnya dia berkata, saya tahu ini tidak bisa bertahan. Tapi ketahuilah, meskipun begitu, saya menghargai setiap momen yang saya habiskan denganmu. Kata-katanya menghantam saya seperti aliran listrik. Perasaan campuran antara kesedihan dan kelegaan menguasai saya. Itu sudah berakhir. Saya telah mengakhiri hubungan terlarang itu yang telah menghantui saya selama berbulan-bulan. Tetapi satu percakapan baru menanti saya, yaitu dengan Sofia. Saya tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran darinya. Saya harus memberitahunya semua, meskipun itu berarti saya akan kehilangannya selamanya. Saya memutuskan untuk menghadapinya, untuk memberitahunya apa yang telah terjadi antara saya dan Giuliano. Itu menyakitkan, tetapi itu perlu dilakukan. Ketika saya berbicara kepadanya, wajahnya berubah dari ekspresi ketidakpercayaan menjadi kemarahan. Bagaimana bisa kamu? Teriaknya, dengan mata yang penuh air mata. Saya tahu saya pantas mendapatkan kemarahannya, kekecewaannya, tetapi saya tidak bisa lagi berbohong padanya. Maafkan saya, Sofia. Bisik saya. Saya tidak seharusnya melakukannya. Sofia pergi tanpa berkata apa-apa. Rasa sakit jelas terlihat di matanya. Ketika saya melihatnya pergi, saya sadar bahwa mungkin saya baru saja kehilangan bukan hanya hubungan rahasia dengan Giuliano, tetapi juga adik saya. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan. Saya menutup diri, menghadapi kesepian yang telah saya ciptakan. Saya merindukan baik Giuliano maupun Sofia, tetapi saya tahu saya telah membuat keputusan yang benar. Sekarang saya perlu menyembuhkan diri, memaafkan diri saya, mencari kedamaian yang belum pernah saya kenal sebelumnya.